Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Resti Sulistiawati, NIM 242100013. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah saya susun untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP dengan materi teks prosedur. Modul ajar ini menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model ini dipilih karena dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis, menganalisis suatu permasalahan, serta menemukan solusi melalui kegiatan pembelajaran yang aktif. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu agar peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur, memahami kaidah kebahasaan seperti penggunaan kata kerja imperatif dan konjungsi urutan, serta mampu menyusun teks prosedur tentang kuliner daerah secara runtut dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa media pembelajaran, yaitu video tutorial pembuatan keripik tempe, video animasi berbasis AI, PowerPoint yang dibuat menggunakan Canva, serta LKPD sebagai lembar kerja peserta didik. Media pertama adalah video tutorial pembuatan keripik tempe. Video ini saya gunakan pada kegiatan inti, tepatnya pada tahap mengorganisasi peserta didik. Melalui video tersebut, peserta didik mengamati proses pembuatan keripik tempe, kemudian mengidentifikasi tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah yang terdapat dalam teks prosedur. Dengan demikian, video peserta didik dapat melihat contoh nyata sehingga materi lebih mudah dipahami. Selanjutnya, saya juga menggunakan video animasi berbasis AI. Media ini berfungsi sebagai penguatan materi sekaligus memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Melalui animasi, peserta didik dapat memahami kembali urutan langkah-langkah pembuatan keripik tempe secara lebih visual sehingga mampu meningkatkan perhatian dan motivasi belajar. Media berikutnya adalah PowerPoint yang dibuat menggunakan Canva. PPT digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep penting seperti pengertian teks prosedur, tujuan, struktur, ciri kebahasaan, serta contoh teks prosedur. Tampilan yang menarik diharapkan dapat membantu peserta didik lebih fokus dan memahami materi dengan lebih mudah. Setelah peserta didik memperoleh penjelasan melalui video dan PPT, saya membagikan LKPD. LKPD digunakan sebagai sarana untuk mengukur pemahaman peserta didik. Peserta didik diminta menganalisis isi video, menjawab pertanyaan, mengidentifikasi struktur teks prosedur, serta menyusun teks prosedur mereka sendiri. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan dalam bentuk tulisan. Urutan penggunaan media dalam pembelajaran dimulai dari penayangan PPT sebagai pengantar materi, kemudian peserta didik mengamati video tutorial dan video animasi AI sebagai contoh nyata, dilanjut dengan diskusi bersama guru, kemudian peserta didik mengerjakan LKPD secara mandiri sebagai bentuk latihan dan penilaian hasil belajar. Melalui penggunaan berbagai media tersebut, saya berharap pembelajaran menjadi lebih interaktif, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, serta membantu mereka memahami materi teks prosedur secara lebih bermakna. Demikian presentasi modul ajar yang telah saya susun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.